Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya di channel Amar Putar Ekonomi. Kali ini saya akan membahas tentang pasar barang dan kurva IS di mata kuliah teori ekonomi makro. Oke, pendahuluannya. Model ISLM adalah interpretasi terkemuka dari teori Keynes. Tujuan dari model ini adalah untuk menunjukkan apa yang menentukan pendapatan nasional pada berbagai tingkat harga. Ada dua cara pandang terhadap teori ini. Yang pertama, model ISLM sebagai model yang menunjukkan apa yang menyebabkan pendapatan berubah dalam jangka pendek ketika tingkat harga tetap. Dan yang kedua, apa yang menyebabkan kurva permintaan agregat bergerak. Nah, IS ini menyatakan investasi dan tabungan. Sedangkan kurva IS menyatakan apa yang terjadi pada pasar barang dan jasa. Kemudian LM itu juga menyatakan likuiditas dan uang. Nah, serta kurva LM juga menunjukkan apa yang terjadi pada penawaran dan permintaan terhadap uang. Jadi LM itu pasar uang, sedangkan IS adalah pasar barang. Karena mempengaruhi investasi dan permintaan uang, tingkat bunga merupakan variabel yang menghubungkan kedua bagian dari model ISLM. Jadi tingkat suku bunga itu sangat besar pengaruhnya terhadap kurva IS dan LM. Karena menyangkut mengenai investasi. Oke, IS atau investasi dan tabungan ada di pasar barang. Pasar barang itu apa? Yaitu pasar yang mempertemukan penawaran dan permintaan barang atau jasa. Pasar barang sering diistilahkan dengan sektor real. Kemudian kurva IS menyatakan hubungan antara tingkat suku bunga atau I kecil ya, serta tingkat pendapatan nasional atau Y yang muncul di pasar barang dan jasa. Dalam The General Theory, Keynes menyatakan pendapatan total perekonomian dalam jangka pendek sangat ditentukan oleh keinginan rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah untuk membelanjakan pendapatannya. Artinya, semakin banyak orang yang mengeluarkan pendapatannya, semakin banyak barang yang bisa dijual ke perusahaan. Sedangkan semakin banyak perusahaan menjual, semakin banyak output yang diproduksi, dan makin banyak pekerjaan yang dikaryakan. Itu untuk pemahaman dari bukunya Keynes. Kemudian ada perpotongan Keynes. Apa itu? Ya, menunjukkan bagaimana pendapatan ditentukan oleh investasi terencana dan kebijakan fiskal pemerintah atau G dan T. Perekonomian ada di equilibrium atau keseimbangan bila pengeluaran aktual sama dengan pengeluaran yang direncanakan. Nah, di perpotongan Keynes ini kita membahas mengenai pengeluaran aktual dan pengeluaran yang direncanakan. Bila ingin dalam kondisi seimbang, maka nilai pengeluaran aktual itu harus sama dengan nilai pengeluaran yang direncanakan. Atau Y sama dengan E. Y itu disimbolkan pengeluaran aktual, sedangkan E itu pengeluaran yang direncanakan. Apa itu pengeluaran aktual? Adalah jumlah rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah belanjakan untuk barang dan jasa. Jumlah yang dikeluarkan, gitu ya, yang dikeluarkan rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah yang telah dibelanjakan untuk barang dan jasa atau GDP. Sedangkan pengeluaran yang direncanakan adalah jumlah
yang dikeluarkan rumah tangga perusahaan pemerintah yang ingin dibelanjakan untuk barang dan jasa. Jadi yang direncanakan masih ingin membelanjakan, sedangkan yang aktual sudah terjadi, ya. Oke, ini adalah kurva perpotongan Keynes. Ini kurva ya. Kita lihat di sini ada yang dimaksud dengan perpotongan Keynes atau keseimbangan. Nah, yang warna kuning ini adalah kurva E atau pengeluaran yang direncanakan, sedangkan kurva yang warna hitam yang disimbolkan Y adalah pengeluaran aktual. Maka di sini ada titik potong atau bertemunya antara Y dan E, itu adalah titik keseimbangan di angka atau di pendapatan star atau bintang. Ya, nah bila E ini ya, yang kuning ini diawali dengan Y2, maka akan naik ya, atau berada pada titik keseimbangan yang disebut dengan Y star atau Y bintang. Yang mulanya di sini ya, untuk aktual kita lihat Y aktual di sini di pendapatan atau outputnya Y1. Ya, kemudian ternyata yang ingin kita rencanakan mula-mula ada di Y2, tapi setelah kita belanjakan kita di posisi Y1. Ya. Lalu yang namanya keseimbangan akan menurunkan pendapatan dari Y1 ke Y star. Maka equilibrium. Faktor yang mempengaruhi pengeluaran aktual Y adalah pengeluaran yang direncanakan E. Tahu Y sama dengan E. Faktor yang mempengaruhi pengeluaran yang direncanakan adalah C tambah I tambah G atau E sama dengan C tambah I tambah G. Jadi Y aktual ini dipengaruhi oleh E. Namun E di sini dipengaruhi oleh C tambah I tambah G. Nah, jika G meningkat, maka akan meningkatkan pengeluaran yang direncanakan. Ini ya, kurva tegak lurus ini adalah kurva yang direncanakan. Maka meningkat, karena G-nya meningkat, maka mengakibatkan kurva E bergerak dan mengakibatkan peningkatan pendapatan. Nah, ketika naik dia menjadi yang warna merah ini, maka keseimbangannya ada di B, yang artinya akan menaikkan pendapatan ketika ingin terjadinya keseimbangan. Dari A ke B, karena ada peningkatan pengeluaran pemerintah. Oke. Nah, di sini karena ini kita membahas di mata kuliah teori, saya tidak terlalu banyak menyebutkan atau menampilkan dasar-dasar dari kurva IS. Saya anggap kalian sudah paham. Nah, sekarang bagaimana menurunkan kurva IS ya, atau derivasi. Ya. Kurva IS itu jadi seperti ini. Nah, kalian buat dulu bentuk seperti grafik ini ya, dasar grafik kalian buat 4 ya. Nah, ingat kurva IS diturunkan dari fungsi investasi, itu yang pertama. Adapun hubungannya adalah suku bunga terhadap investasi. Yang tegak lurus dia yang tegak lurus adalah suku bunga, dan yang di bawah adalah investasi. Kemudian
Ini adalah kurva dari fungsi investasi, artinya bahwa terjadinya peningkatan suku bunga akan menurunkan tingkat investasi. Jadi berbanding negatif ya. Kemudian perekonomian dua sektor atau kurva keseimbangan I sama dengan S. Oke. Lalu ada fungsi tabungan. Fungsi tabungan dia kurvanya adalah berhubungan positif antara pendapatan dan tabungan. Ketika pendapatan naik, maka tabungan akan meningkat. Maka dia garis kurvanya dari kiri bawah ke kanan atas sama dengan keseimbangan dari I sama dengan S. Ketika investasinya meningkat, maka savingnya juga akan meningkat. Untuk I sama dengan S. Lalu yang di bawah baru kurva IS. Nah, setelah sudah begini, maka kita mulai menurunkan. Nah, jika investasi, ya, saya ulangi, jika fungsi investasi mengakibatkan suku bunga I ke investasi 1, kemudian ditarik garis lurus ke atas, baru ke samping, ya, menggambarkan kotak persegi. Nah, ketika sudah kita gambarin kotak persegi, baru kita lihat dampaknya. Nah, saving pertama dengan investasi pertama, kemudian untuk fungsi tabungan, di situ ada saving pertama dan pendapatan pertama. Nah, kemudian kurva IS ada di posisi titik tengah itu. Ya. Kemudian asumsi pertama jika I-nya naik, ya I-nya naik. Oke, kita I-nya naik menjadi atau suku bunga naik ya, suku bunga naik menjadi suku bunga I kecil kedua mengakibatkan investasinya menurun dari I1 turun ke I2. Lalu dampaknya ke perekonomian dua sektor, kita lihat. Nah, kita buat persegi lagi. Yang warna biru kita fokuskan. Nah, setelah kita buat persegi, kita bisa menyimpulkan dari perekonomian dua sektor apa yang terjadi. Tabungan akan menurun. Ya. Ketika tingkat suku bunga naik, investasi akan turun. Dan diikuti dengan tabungan juga akan turun. Kita lihat di fungsi tabungan turun, yang terjadi adalah turunnya tingkat pendapatan. Turunnya tingkat pendapatan itu yang diakibatkan dari kenaikan tingkat suku bunga. Nah, baru kita bisa merumuskan kurva IS atau menarik garis IS yang menyimpulkan bahwa di suku bunga pertama, khusus kurva IS, di suku bunga pertama berada pada Y1, ketika suku bunga naik, pendapatan akan turun. Oke ya. Selanjutnya, nah, variabel dalam kurva IS itu apa saja? Yang pertama ada konsumsi. Ya, ada konsumsi, kemudian ada investasi. Kita lihat konsumsi itu C sama dengan C kali Y. Artinya konsumsi itu berhubungan dengan pendapatan.
Ketika pendapatan naik, maka konsumsi juga ikut naik. Kemudian investasi. Investasi itu berhubungan dengan suku bunga. Tapi berhubungannya terbalik. Jika suku bunga naik, investasi akan turun. Kemudian ada pendapatan. Pendapatan itu Y sama dengan C ditambah S. C itu konsumsi, S itu adalah tabungan. Jadi konsumsi ditambah tabungan itulah yang dinamakan pendapatan. Kemudian di mana S adalah tabungan, maka fungsi S itu sama dengan Y dikurang C. Yang didapat dari pendapatan dikurangkan konsumsi, maka dapatlah tabungan yang kita tabung. Yang keempat ada fungsi konsumsi. Fungsi konsumsi ini kita sudah belajar di semester yang lalu bahwa fungsi konsumsi itu C sama dengan C0 tambah BY. C0 itu adalah konsumsi awal atau konstanta, sedangkan B itu adalah MPC. Kemudian untuk mencari MPC yaitu delta C per delta Y. Kemudian ada yang kelima ada saving atau tabungan sama dengan Y dikurang C, maka fungsi S itu adalah S sama dengan Y dikurang fungsi C tadi, masukkanlah C0 dikurang BY. Nah, ini untuk menentukan fungsi tabungan. Kemudian ketika sudah kita masukkan fungsi C-nya, kita bisa menyederhanakannya lagi bahwa min C0 ya, min C0 ditambah 1 dikurang B kali Y. Karena di sini Y-nya ada 2. Jadi kalau kita kalikan 1 kali Y adalah Y. Kemudian min B kali Y adalah min B kali Y atau min BY. Nah, maka disinilah rumus akhir, fungsi akhir dari saving. Jadi diingat. Kemudian fungsi investasi. I sama dengan I0 ditambah AI, di mana I0 adalah konstanta dan A itu adalah MPI. MPI tadi ya rumusnya itu delta I dibagi delta suku bunga. Hasilnya itu minus berapa? Oke, kita lihat fungsi IS. Kita lihat fungsi IS. Fungsi IS menunjukkan keseimbangan di pasar barang dapat dicari dengan 2 cara. Yang pertama Y sama dengan C tambah I, kemudian atau I sama dengan S. Contohnya, fungsi konsumen C sama dengan 40 ditambah 0,6 Y, dan fungsi investasi I sama dengan 80 kurang 4I. Bagaimana fungsi IS-nya? Nah, ini untuk rumus yang pertama Y sama dengan C tambah I. Kita masukkanlah fungsi C-nya berapa tadi? 40 ditambah 0,6 Y tambah fungsi investasinya 80 dikurang 4I. Nah, lalu Y sama dengan 0,6 Y 0,6 Y dikurang 4I ditambah 120 karena 40 ditambah 80. Jadi kita selesaikan dulu yang ada di atasnya 120. Maka Y dikurang 0,6 Y ya, 0,6 Y itu kita pindahkan ke kiri, yang jadinya positif menjadi negatif. Y sama dengan 0,6. Y dikurang 0,6 Y sama dengan min 4I ya, min 4I ditambah 120. Kemudian 1 dikurang 0,6, 0,4 Y sama dengan
120 dikurang 4i. Ini lalu sama-sama dibagi 0,4. Jadi Y itu hasilnya Y sama dengan 300 dikurang 10i. Kenapa 300? 120 dibagi 0,4, 300. Kemudian min 4i dibagi 0,4 adalah 10i. Inilah keseimbangan pasar barang. Nah, lalu untuk yang rumus kedua, S sama dengan I, ya, kita masukkan fungsi S-nya. Ingat fungsi S tadi adalah dari fungsi konsumsi. Hanya kita ganti saja C0-nya itu menjadi negatif. Kemudian ditambah 1 dikurang B dikali Y. Karena B-nya sudah kita ketahui, maka tinggal kita kurangi saja. Yang awalnya tadi fungsi C-nya itu adalah 0,6Y. Ya, 0,6Y, maka kita kurangkan 1 dikurang 0,6Y adalah 0,4Y. Maka disinilah 0,4Y ini sama dengan soal. Hanya saja ada simbol negatifnya. Nah, lalu investasi masukkan juga, ya, lalu selesaikan 0,4Y sama dengan 80 ditambah 40, karena ini dipindahkan ke kanan, baru dikurang 4i. Kemudian 0,4Y sama dengan 120 dikurang 4i, karena ini ditambahkan, sama-sama dibagi 0,4. Y sama dengan 300 dikurang 10i. Dari keseimbangan di atas, buatlah grafik IS-nya, maka Y sama dengan 300 dikurang 10i. Jika I-nya 0, maksudnya di sini adalah jika I-nya 0, maka Y-nya 300. Dan apabila I-nya 30, maka Y-nya adalah 0. Ya. Kenapa demikian? Ini ya, jika I sama dengan 0. Jadi ini adalah 0, nilainya 0. Maka dikalikanlah 0 dikali 10 dikurang 300, kan Y-nya 300. Dan kalau I-nya 30, di sini kita buat 30. Jadi 30 kali 10 dikurang 100, Y-nya 0. Maka inilah dia titiknya. Ketika Y-nya 0, I-nya 30. Ketika I-nya 0, Y-nya 300. Oke, di sini ada latihan, coba kalian kerjakan, ya. Semoga kalian bisa. Oke, terima kasih semua. Mungkin sampai di sini saja pertemuan kita. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua.